Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 2024 31177. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Moderasi Konten Media Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Oke. Nah, penelitian ini diangkat dari pentingnya memahami bagaimana dinamika tata kelola ruang digital di Indonesia saat ini berada dalam titik temu antara menjaga ketertiban umum dan menjamin hak asasi warga negara dalam berekspresi. Nah, dari judul tersebut, latar belakang yang saya dapatkan itu media sosial hari ini bukan lagi sekedar wahana hiburan, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital utama atau digital public sphere. Nah, di satu sisi fenomena ini mendorong demokratisasi arus informasi. Namun di sisi lain, dia membawa risiko seperti penyebaran hoax, disinformasi serta ujaran kebencian. Nah, dari sinilah muncul dilema moderasi konten. Seperti yang pertama itu pemerintah dan platform digital berkewajiban menjaga keamanan serta ketertiban ekosistem digital. Nah, namun instrumen regulasi yang ada khususnya pada UU ITE pasal 40 serta Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 memberikan wewenang yang sangat ketat seperti perintah penurunan konten emergensi dalam tenggat waktu 4 jam dan konten umum dalam waktu 24 jam. Nah, akibatnya muncul dua fenomena krusial, yaitu delegated censorship yang mendorong platform melakukan pemblokiran berlebihan atau overblocking demi menghindari sanksi, serta chilling effect, yakni timbulnya rasa cemas atau ketakutan psikososial pada masyarakat yang berujung pada self-censorship. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumuman data dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu studi dokumen hukum dengan menganalisis regulasi terkait seperti UU ITE dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, serta studi kepustakaan dengan menelaah literatur ilmiah terindeks serta community guidelines dari platform media sosial utama. Nah, proses penelitian ini terbagi ke dalam 5 fase kerja, mulai dari identifikasi masalah seperti overblocking, studi literatur, analisis matriks, penyusunan sintesis dampak, hingga penarikan kesimpulan dan formulasi rekomendasi. Nah, landasan penegak hukum kita bertumbuh pada pasal 40 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Nah, implikasi hukum yang paling menonjol dari struktur regulasi ini adalah kecenderungan platform untuk melakukan over compliance atau kepatuhan berlebihan karena dibayangi sanksi pemblokiran layanan oleh pemerintah. Nah, platform lebih memilih menghapus konten yang diragukan daripada menanggung risiko. Dampaknya, algoritma pemblokiran seringkali bekerja secara mekanis tanpa mampu memahami konteks budaya, kiasan maupun nuansa kebebasan berekspresi di tingkat lokal. Untuk analisis dari dampak positif dan analisis dari dampak dari kebijakan tersebut, berdasarkan hasil analisis, praktik moderasi konten ini menghasilkan dua dampak yang bertolak belakang, yaitu dampak positif. Yang pertama itu efektif meminimalisir penyebaran konten berbahaya seperti hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Lalu yang kedua, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman radikalisme dan cyberbullying. Yang ketiga, kedaulatan hukum digital Indonesia terhadap platform multinasional. Oke, untuk dampak negatif, yang pertama yaitu memicu chilling effect, di mana masyarakat, aktivis, dan jurnalis merasa ragu untuk menyampaikan kritik sosial. Lalu yang kedua, terjadinya overblocking akibat keterbatasan AI dalam memahami kiasan, satir, atau narasi politik yang sah. Nah, ketiga itu terjadi defisit transparansi dan asimetri informasi, di mana pengguna seringkali tidak diberikan penjelasan memadai ketika kontennya diturunkan. Oke, untuk rekomendasi reformasi regulasi. Oke, untuk yang pertama itu untuk reformasi regulasinya itu meredefinisi istilah-istilah yang multitafsir seperti meresahkan masyarakat agar memilih kriteria hukum yang objektif serta meninjau ulang tenggat waktu pemblokiran pajak agar memberi ruang
bagi verifikasi konteks. Nah, lalu yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas dengan mewajibkan audit algoritma secara independen dan mendorong platform menertibkan laporan transparan khusus Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu mekanisme banding yang adil dengan menyediakan sistem notifikasi dan pemulihan seperti apel mekanisme yang responsif dengan keterlibatan manusia atau human in the loop, serta mendorong pembentukan Dewan Media Digital Independen. Oke, dari presentasi ya tadi dapat disimpulkan yaitu bahwa moderasi konten memang diperlukan untuk menjaga keamanan digital. Namun tanpa regulasi yang presisi, transparan dan akuntabel moderasi konten berisiko mengubah ruang publik digital Indonesia dari wadah demokratisasi menjadi kontrol public sphere atau ruang yang terkontrol secara ketat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat. Oke, dari poster ini saya menggunakan judul dampak moderasi konten media sosial terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Nah, jika teman-teman memperhatikan studi kasus di bagian tengah poster ini, pada tahun 2023 yaitu lalu terjadi peristiwa menarik di mana sejumlah publik tiba-tiba hilang dari media, di mana sejumlah unggahan kritik masyarakat terkait kebijakan publik tiba-tiba hilang dari media sosial tanpa alasan transparan. Bahkan beberapa akun mengalami shadow ban. Nah, kejadian ini memicu pertanyaan kritis. Di manakah batas antara pelindungan ruang digital dan pembatasan kebebasan bersuara? Nah, kalau kita lihat dari sisi kiri poster yaitu moderasi konten punya dampak positif yang penting, yaitu yang pertama mencegah maraknya hoax dan desinformasi, lalu melindungi kita dari ujaran kebencian dan konten radikal, serta menjaga agar ekosistem diskusi tetap kondusif. Nah, namun coba dari bagian dampak negatifnya. Nah, di sini potensi yang dampak negatifnya itu yang pertama itu terdapat potensi tergerusnya kebebasan berekspresi secara berlebihan. Kemudian yang kedua itu kena dampak overblocking oleh sistem otomatis atau AI dan tidak paham konteks humor atau kritik. Lalu yang ketiga, timbulnya chilling effect atau rasa takut bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, oleh karena itu, saya memberikan beberapa himbauan bagi kita semua. Nah, yang pertama itu menyampaikan pendapat secara kritis, santun, dan berbasis data. Lalu yang kedua yaitu memahami panduan komunitas atau community guidelines di tiap platform. Nah, itu yang ketiga itu melaporkan konten yang benar-benar berbahaya, bukan sekedar konten yang tidak kita sukai. Yang keempat, mari kita bersama-sama terus meningkatkan literasi digital kita. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.